Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Maharani Dewi, NIM 20721639671, offering PAI G2. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Sebelum pada penjelasan, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep korupsi. 2. Menganalisis perilaku-perilaku korupsi. 3. Mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Pada peta konsep bab 8 ini akan membahas tentang korupsi, mulai dari pengertian, ragam, dan hukumnya. Motif-motif korupsi, bahaya korupsi, serta upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corrumper, corruptio, corruptus. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption dari kata kerja korup yang berarti jahat, rusak, curang. Secara istilah, korupsi berarti perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Oleh karena itu, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam UU RI nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah gulul atau penggelapan. Berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam bentuk harta. Yang kedua adalah riswah atau suap. Menyuap biasanya dilakukan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan agar ia memberikan sesuatu yang bukan haknya. Yang ketiga adalah hadiah atau gratifikasi. Uang hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukannya untuk memuluskan suatu kegiatan, misalnya proyek. Yang keempat adalah sarikoh atau pencurian. Pencurian merupakan salah satu bentuk korupsi, karena korupsi adalah mencuri uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Dan yang terakhir adalah hinayah atau hianat atau kecurangan. Berarti perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Selanjutnya adalah hukum korupsi dalam pandangan Islam. Kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar karena berdampak sangat luas, misalnya pada bangsa dan negara. Seperti yang sudah dijelaskan pada Quran Surat An-Nur ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Hukuman lain dari koruptor adalah takzir, mulai dari yang paling ringan seperti dipenjara, lalu dipecat dari jabatan, penyitaan harta, hingga hukuman mati. Selanjutnya adalah motif korupsi. Motif korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif internal adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Misalnya, sikap terlalu cinta dengan harta atau hub al-dunya, sikap tamak dan serakah, sikap hidup konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal, serta hilangnya nilai kejujuran. Yang kedua adalah motif eksternal. Misalnya adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, serta penegakan hukum yang lemah. Selanjutnya adalah bahaya korupsi bagi kehidupan. Bahaya korupsi bagi kehidupan ada 6. Yang pertama, bahaya terhadap individu. Misalnya, akan masuk neraka, tidak akan mencapai derajat takwa, kesadaran beragamanya sempit, amal dan doanya tidak diterima. Yang kedua adalah bagi generasi muda. Anak akan tumbuh menjadi pribadi antisosial dan menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, sehingga memunculkan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah bagi masyarakat, akan menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik pendapatan, kehormatan, atau kekuasaan. Yang keempat adalah bagi sistem politik, akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak percaya dan mereka akan tunduk pada otoritas mereka sendiri. Yang kelima adalah dalam sistem birokrasi administrasi, yaitu kualitas pelayanan jelek dan mengecewakan publik, sehingga menyebabkan keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kemarahan sosial. Dan yang terakhir adalah dalam sistem perekonomian, akan mengakibatkan berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya adalah upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, yaitu bisa melalui memegang teguh amanah yang dimulai dari amanah terhadap Tuhan, amanah manusia kepada orang lain, dan amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Hal ini bisa diawali melalui proses pembiasaan dan keteladanan. Jadi kesimpulan dari materi pada bab ini adalah dalam pandangan Islam, dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.